Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, para pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, di malam ini saya akan menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fis sadaqati khamsu khisalin. Al-awwalu taziduhum fi amwalihim. Wal-thaniyatu dawa'un lil maradi. Wal-thalithatu yarfa'ullahu anhumul bala'a. Wal-rabi'atu yamurruna 'ala as-sirat kal barqil khatib. Wal-khamisatu yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azabin." Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dimanapun berada, Rasulullah bersabda, "Inna fis sadaqati khamsu khisalin." Sesungguhnya di dalam sedekah itu tersimpan 5 keistimewaan. Artinya, barang siapa dari umat Muhammad yang bersedekah, maka dia akan diberikan 5 keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, taziduhum fi amwalihim. Hartanya mereka orang-orang yang ahli sedekah akan bertambah banyak, bertambah barokah, bertambah manfaat. Jadi kalau ada orang yang ahli bersedekah namun usahanya tambah bangkrut, uangnya tambah ludes, tambah kiri, maka introspeksi dulu. Yang dibuat sedekah itu uang halal atau uang haram. Dan niat bersedekah itu niat yang ikhlas atau tidak. Mari kita tata niat dan tujuan kita, serta uang kita yang kita buat untuk bersedekah. Insya Allah kita akan mendapatkan 5 keistimewaan tadi. Yang pertama, harta kita akan bertambah banyak. Yang kedua, keistimewaan orang-orang yang bersedekah, dawa'un lil maradi, yaitu akan menjadi obat bagi orang yang sakit. Di dalam satu hikayat, ada seorang perempuan yang setengah tua dari Riyadh, Arab Saudi,
seorang pengusaha yang sukses. Beliau ini diuji oleh Allah, diberikan penyakit yang namanya penyakit tersebut yaitu kanker darah yang diderita oleh seorang pengusaha yang sukses ini. Seketika itu dia mendatangkan seorang pembantu dari Indonesia. Antara majikan dan pembantu sama-sama orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang tekun melaksanakan perintah Allah. Datanglah seorang pembantu dari Indonesia, diterima dengan baik oleh majikan yang sukses ini. Ketika itu ditanyakan, ngobrol sebentar, dan alhamdulillah ternyata jawaban seorang pembantu itu sudah sanggup untuk melaksanakan kewajiban yang ada di majikan atau rumah seorang pengusaha yang sukses itu. Di suatu hari, seorang majikan ini melihat keanehan yang telah dialami seorang pembantu ini, keluar masuk kamar mandi yang tidak wajar. Makanya kita kalau masuk kamar mandi yaitu maksimal 1 hari 4 kali 5 kali. Namun pembantu ini dilihat oleh sang majikan lebih dari 10 kali. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dimanapun berada. Setelah itu sang majikan memanggil si pembantu ini. Wahai anakku, kemari kamu. Saya mau bertanya ya, jangan marah. Tidak ibu, aku tidak akan marah. Kenapa Anda setiap hari keluar masuk kamar mandi melebihi dari target, lebih dari 10 kali nak? Apa yang kau derita selama ini? Wahai ibu, aku datang ke sini untuk menjadi seorang pembantu karena terpaksa. Aku meninggalkan anak bayi, aku baru melahirkan. Suamiku tidak bertanggung jawab, pergi melepaskan saya, dan anak saya serahkan kepada neneknya. Jadi yang setiap hari susu saya diminum oleh anak saya, pada hari ini kurang lebih dari 10 hari anak saya sudah tidak lagi menyusu kepada saya, ibu. Justru itu saya masuk ke kamar mandi yang tidak wajar, itu saya mengeluh kesakitan karena air susu saya tidak keluar sama sekali. Setelah itu sang majikan ini memesan tiket untuk kepulangan si pembantu ini. Keesokan harinya tiket telah datang, diberikan kepada si pembantu. Wahai anakku, kamu sekarang pulang.
kamu bekerja di sini kira-kira 10 hari, kamu saya akan bayar penuh 2 tahun dan saya akan berikan bonus. Rawat anakmu, didik anakmu, nanti kalau sudah besar kamu kembali ke sini, tidak apa-apa, saya terima. Sudahlah, pulang si pembantu ini ke Indonesia. Keesokan harinya sang majikan ini kontrol di rumah sakit spesialis, di dokter 3 yang sama-sama hebat. Ketika itu sang ibu majikan ini diperiksa oleh 3 dokter. Ternyata penyakit yang diderita oleh ibu ini musnah, hilang, hancur. Terkejut 3 dokter tadi. Dan di antara salah satu dokter tadi bertanya kepada sang ibu tadi, "Wahai ibu, penyakit ibu sudah habis, sudah musnah, sudah bersih, sembuh total. Dibelikan obat apa ibu?" "Dokter, selama ini aku tidak minum obat apa-apa kecuali obat yang dari dokter. Dan aku dipesan oleh Rasulullah, beliau bersabda, dawau mardakum bis sadaqah. Obatilah sakitmu dengan sedekah. Jadi aku selama ini memperbanyak sedekah untuk menghilangkan penyakit yang aku derita, dokter." Alhamdulillah, itulah keistimewaan orang-orang yang ahli sedekah. Lalu yang ketiga, manfaat orang-orang yang bersedekah. Yarfa'ullahu anhumul bala'a. Allah akan mengangkat bala bencana kepada mereka yang ahli sedekah. Seumpamanya tanggal sekian, hari sekian, tahun sekian, orang yang ahli sedekah ini asal mulanya kena musibah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ridho izin karena dia orang yang ahli bersedekah, musibah tidak terjadi kepada orang yang ahli bersedekah. Itu manfaatnya orang-orang yang ahli sedekah. Yang ketiga, yang keempat, yamurruna 'ala sirat kal barqil khatif. Mereka orang-orang yang ahli sedekah besok lewat di atas jembatan Allah seperti petir yang menyambar, langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jembatan Allah tidak seperti jembatan yang ada di dunia ini. Jembatan di dunia ini buatan manusia, rangkuman manusia, enak dilewat, lebar jalannya. Tetapi kalau jembatan Allah, satu rambut yang lebih tajam daripada pedang. Adapun panjang jembatan rambut tersebut, kalau ditempuh dengan jalan kaki, insya Allah di dalam satu keterangan menempuh jarak 500 tahun baru nyampe ke lokasi. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ahli bersedekah, sehingga nantinya kita lewat di atas sirat, di atas jembatan Allah seperti petir yang menyambar, langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir,
Manfaat daripada orang yang bersedekah yang kelima, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Mereka orang yang ahli bersedekah akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa disiksa oleh Allah, tanpa dikoreksi, tanpa disiksa oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ahli sedekah, orang-orang yang ahli bersedekah, sehingga nantinya kita masuk surga tanpa hisab dan tanpa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian pada malam ini senantiasa bermanfaat dan barokah, dan mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita termasuk pendengar, teman-temanku, saudara-saudaraku, orang-orang yang ahli bersedekah, sehingga nantinya besok kita masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.